Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Falevi, NIM 18067017. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar CNC TU2A dengan metode pembelajaran PowerPoint. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu konsep dasar CNC TU2A. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian CNC TU2A. CNC Training Unit dipergunakan untuk pelatihan dasar, pemrograman dan pengoperasian CNC yang dilengkapi dengan EPS, yaitu External Programming System. Mesin CNC jenis Training Unit hanya mampu dipergunakan untuk pengerjaan-pengerjaan ringan dengan bahan yang relatif lunak. Mesin CNC TU2A mempunyai prinsip gerakan dasar seperti halnya mesin bubut konvensional, yaitu gerakan dasar ke arah melintang dan horizontal dengan sistem koordinat sumbu X dan sumbu Z. Prinsip kerja bubut CNC TU2A adalah benda kerja terpasang pada cak berputar searah alat potong. Untuk arah gerakan pada mesin bubut diberi lambang sebagai berikut: sumbu X sebagai gerakan melintang, sumbu Z untuk daerah gerakan memanjang. Seperti gambar yang ada di PowerPoint saya, bisa kalian lihat. Kemudian komponen-komponen mesin CNC TU2A. Yang pertama itu ada monitor. Monitor berfungsi untuk menunjukkan informasi program yang sedang berjalan pada mesin. Yang kedua, tie stok, yaitu berfungsi untuk menahan benda kerja yang panjang agar benda kerja tidak oleng dan untuk mencekam pahat drill. Yang ketiga, revolver pahat, yaitu pada mesin bubut TU2A terdapat revolver pahat yang berguna untuk mencekam pahat dalam jumlah banyak, maksimum 6. 3 pahat bubut luar dan 3 buah pahat bubut dalam. Komponen yang keempat yaitu cak. Pada mesin bubut TU2A, cak berfungsi untuk mencekam benda kerja, sama dengan mesin bubut konvensional. Yang kelima itu konfigurasi tombol, menunjukkan konfigurasi dan tombol-tombol atau bagian untuk mengoperasikan mesin bubut CNC TU2A. Seperti yang ada di gambar, ada 16 bagian yang ada di konfigurasi tombol. Yang pertama itu saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Yang kedua, lampu indikator sebagai petunjuk bahwa jika lampu hidup maka mesin dalam keadaan hidup. Yang ketiga itu saklar untuk menghidupkan spindle. Yang keempat itu tombol untuk mengatur besar putaran spindle. Yang kelima, display. Yang keenam, tombol untuk mengatur kecepatan asutan. Yang ketujuh, lampu indikator untuk mode manual. Yang kedelapan, tombol asutan untuk arah Z dan X. Yang kesembilan, tombol gerakan cepat jika ditekan bersamaan dengan mode asutan. Yang ke-10, display. Yang ke-11, switch. Yang ke-12, ampere meter. Yang ke-13, emergency stop. Jika ada terjadi kecelakaan kerja, itu adalah tombol untuk saklar darurat. Yang ke-14 itu tombol del, dipakai untuk menghapus data yang diterangkan kemudian. Yang ke-15, tombol pengalih yang berfungsi untuk mengaktifkan jalan X ke Z atau sebaliknya. Yang ke-16, yang terakhir, tombol INP untuk memasukkan data yang akan dijelaskan kemudian. Kemudian di dalam pemrograman CNC TU2A terdapat dua metode, yaitu program inkremental dan metode program absolut. Yang pertama itu inkremental. Inkremental adalah pemrograman dengan perhitungan yang didasarkan pada posisi 0 berada. Artinya gerakan tool berikutnya didasarkan pada posisi tool sebelumnya. Jadi di mana titik terakhir, letak pahat terakhir, itulah titik 0. Itulah yang dinamakan titik
referensinya. Sedangkan program absolut, penyusunan program absolut itu sistem pemrogramannya itu titik nolnya satu referensi, yaitu 0 point. Jadi titik nolnya itu tidak berubah-ubah. Kemudian itu di CNC TU2A ini terdapat beberapa kode perintah. Bisa kalian lihat ada fungsi G, fungsi M. Saya akan menyebutkan beberapa fungsi G yang biasa saya gunakan, yaitu G00 gerakan lurus cepat, tidak ada penyayatan dalam perintah itu. G01 gerakan lurus penyayatan. Kemudian G92 itu untuk penetapan posisi part secara absolut. Jadi kalau kalian ambil program absolut, yaitu menggunakan kode perintah G92. Sedangkan kalau kalian mau program incremental, memakai kode perintah G91. Kemudian ada beberapa siklus untuk menggunakan dalam proses pembubutan itu, seperti G82 untuk siklus pengeboran, G81 siklus pengeboran langsung, G78 untuk pembuatan ulir, G86 untuk pembuatan alur, dan mematikan arus step motor itu pakai G64. Kemudian kode perintah fungsi M yaitu M00 itu program berhenti, M03 itu spindle berputar searah jarum jam, M05 itu perputaran spindle berhenti, M06 itu perintah pergantian alat potong, M17 perintah kembali ke program utama, M30 itu program berakhir, M99 penentuan parameter I dan K untuk pembuatan ulir. Baiklah, saya lanjut kepada sistem cara kerja atau langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan metode apa yang kita pakai, mau metode absolut atau incremental. Kemudian kita membuat programnya sesuai dengan job sheet, kemudian diperiksa di monitor secara angka dan dipraktekkan kepada kertas untuk kertas polter untuk mengetahui benar atau tidak program yang kita buat itu. Kemudian kalau sudah benar, maka pasang pahat di rumah pahat, kemudian pasang benda kerja di cak. Kemudian jika telah dicoba di kertas plotter, kalian bisa langsung mencobanya kepada benda kerja. Sebelum itu, perhatikan kecepatan mesin dan tebal penyayatannya. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya di video kali ini. Jika ada kata yang salah atau janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.